Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai digital marketing dalam rangkaian topik integrated marketing communication. Oke, kita refresh lagi sebentar overview mengenai AMC. Oke, jadi diawali waktu itu kita sudah bahas ya tentang bagaimana brand management, perilaku para pembeli, konsumen, kemudian perencanaan AMC itu sendiri. Kemudian kita sudah bahas juga tentang advertising, bagaimana pengelolaannya, membuat desain dan pesan yang baik begitu ya, termasuk ke dalam beberapa media tradisional gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang penempatan atau pelaksanaan marketing communication melalui media digital ya. Jadi kita bahas di sini, nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya tentang sosial media, PR, sales promo segala macam ya. Nanti kita akan lihat semuanya bertujuan untuk menciptakan, pasti ada tujuannya ya, kita lihat di beberapa sesi sebelumnya, untuk meningkatkan pemasaran, untuk image kalau orang PR gitu ya, untuk mendapatkan penjualan dan sebagainya. Nah ini tentu akan dievaluasi di akhir nanti, dan tidak lupa tentu harus mengingat pada berbagai regulasi dan etika ya. Oke, itu refresh aja sedikit. Kita langsung lihat brief hari ini, apa saja yang akan kita bahas. Sedikit introduction mengenai digital marketing, kemudian bagaimana strategi yang perlu kita siapkan. Pelaksanaan digital marketing itu bertumpu gitu ya, jadi backbone-nya itu ada di website, termasuk yang dalam bentuk e-commerce, kemudian kita lakukan search engine marketing, serta nanti akan sedikit bahas juga tentang mobile ya. Jadi ini dilakukannya sekarang tentu dalam bentuk digital, tapi bukan melalui internet, tidak harus ya dengan internet, tapi bisa melalui mobile gitu. Jadi bentuk digital itu kita tahu ada beberapa gitu ya, bisa melalui internet, bisa juga melalui mobile device gitu ya, yang tidak menggunakan internet. Kalau kita mengakses mobile dengan data gitu ya, dengan WiFi itu is okay, tapi ada juga yang mobile itu digunakan tidak dengan internet gitu ya, tapi bentuknya pasti digital. Nanti kita lihat beberapa bentuknya ya. Oke, yang pertama masih mengacu pada buku Kloe and Bach tahun 2018. Jadi dia menyebut digital marketing itu kombinasi dari beberapa komponen yang bisa dilakukan untuk menunjang fungsi pemasaran ya. Jadi e-commerce itu sudah paling umum, internet tadi yang saya sebutkan ya. Jadi memang menggunakan data, menggunakan jaringan internet, tapi bisa juga yang tidak, itu kita bisa memakai mobile, handphone begitu ya. Nah ini kita ada juga cara-caranya yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi tapi bentuknya semua digital gitu. Oke, nah sekarang banyak, kita tahulah setiap orang mengakses gitu ya, mengakses bentuk-bentuk digital dari para konsumen itu boleh dibilang 50% mencari sesuatu itu dengan search gitu ya, dengan mencari produk, mencari info gitu. Jadi di search dulu, dicari melalui internet, baru dia bisa memilih dan menentukan produk atau jasa yang akan dia beli gitu ya. Jadi research atau
penyelidikan, penelitian, pencarian gitu ya, itu dilakukan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku bisnis ya, untuk mencari, untuk membandingkan, untuk kemudian mengambil keputusan. Oke. Uh, Dilakukan juga untuk sekedar melihat bagaimana konsumen lain menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, digunakan juga untuk berinteraksi gitu ya, apa namanya, dengan konsumen lain, sampai akhirnya melakukan purchasing ya, pembelian. Saya keluarkan di sesi ini untuk sosial media karena itu banyak sekali. Kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Itu sebenarnya tentu termasuk dalam digital, tapi karena sangat luas jadi bahasannya kita pisahkan. Baik, ada transisi dari website yang kita lihat dalam beberapa tahun ini, perlu saya sampaikan untuk beri gambaran apa ya yang sebenarnya perlu kita perhatikan gitu ya terkait dengan transisi atau perubahan ini gitu. Kalau zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu lah ya, web 1.0 itu sifatnya lebih statis dan lebih satu arah gitu ya. Jadi kontennya, isinya itu disediakan oleh pihak pebisnis atau marketer yang secara lebih satu arah diberikan kepada audiensnya gitu ya. Jadi dominasi itu terletak pada institusi atau pebisnis yang apa namanya, murni dilakukan untuk sisi komersil gitu ya. Dari sisi marketer itu yang lebih aktif, memang mereka yang menyampaikan pesan, memberikan informasi di dalam website, customer atau audience belum banyak berperan. Oke. Nah, masuk ke web 2.0 itu sudah mulai socially based, jadi isinya lebih memperhatikan kepentingan audiens gitu ya. Audiens itu sebenarnya butuhnya apa gitu ya, ada pertanyaan lalu dijawab, bahkan audiens juga bisa mengupload atau menyampaikan pesan melalui media itu gitu ya, entah dalam bentuk pertanyaan, entah dalam bentuk sharing info dan sebagainya. Oke. Nah, masuk ke web 3.0 ini sudah lebih banyak diukur dengan ukuran-ukuran yang disebut online metric gitu ya, yang secara pasti dengan angka-angka kita bisa melihat misalnya saja berapa audiens yang membaca gitu ya, itu apa namanya, sudah secara online bisa dilihat gitu ya. Jadi isinya itu tentu diarahkan untuk mendapat dampak yang menghasilkan dampak yang lebih baik begitu ya. Jadi ada integrasi antara customer dengan pebisnis dalam membuat konten gitu ya. Jadi konten yang lebih informatif, lebih apa namanya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan sudah masuk di transisi ini adanya real time communication. Jadi langsung gitu ya, secara visual misalnya dilakukan tatap muka, ada tanya jawab, itu sudah mulai di sini dengan texting juga bisa gitu ya, tidak harus visual, dengan texting atau sekedar audio ya. Baik, nah sekarang masuk kita ke web transisi di web 4.0. Ini sudah lebih banyak memperhatikan customer engagement. Jadi kalau di awal-awalnya ini baru oke, audiens pengen apa segala macam gitu ya. Nah, kalau di 4.0 ini benar-benar ukuran keberhasilan sebuah web atau media digital marketing itu dilihat dari customer engagement. Kita lihat beberapa ukurannya,
customer engagement dilihat dari seberapa banyak customer mengakses, bukan sekedar membaca gitu ya, tapi juga memberi komen, bahkan kalau di YouTube tuh ada, nanti YouTube agak dipisah ya, khusus untuk video marketing. Baik, jadi ini orang biasa suka sebut berapa yang like, berapa yang subscribe gitu ya, berapa yang komen, bukan hanya itu tapi juga dilihat dari durasi, berapa lama melihat video gitu ya. Kemudian kalau di web itu juga diukur tentu dengan transaksi, berapa banyak kalau di e-commerce ya, berapa banyak penjualan itu terjadi melalui e-commerce gitu. Oke. Di operate sistemnya juga sudah bisa cloud gitu ya, dan ada participation ya, web participation yang selalu bukan selalu, yang semakin ditingkatkan lah di era web 4.0 ini ya. Baik, itu akan memberi gambaran apa namanya kepada kita sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Tadi beberapa saya sebutkan keywordnya, harus memperhatikan kebutuhan audience gitu ya. Kemudian bukan hanya dikira-kira, tapi itu semua sudah ada ukurannya, ada metriknya, dan dilihat dari apa yang sekarang sering disebut sebagai customer engagement ya. Detailnya beberapa jurnal bisa nanti dilihat, dicari. Banyak penelitian yang sudah melihat mengenai customer engagement ini ya, indikatornya ada beberapa, nanti kalau mau kita bisa sharing jurnal-jurnalnya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan itu, makanya ada yang disebut sebagai inbound dan outbound marketing gitu ya. Kalau zaman dulu orang suka menyebutnya sebagai outbound, disebutnya istilahnya sebagai outbound. Sekarang praktek digital marketing itu disebut, yang baik itu disebut sebagai inbound ya. Kalau outbound itu sifatnya interupsi ya. Kalau inbound itu ada permission dulu, ada izin dulu gitu ya. Apakah Anda mau menerima apa namanya, informasi dari kami ya. Ini sebagai pendahulu ya, sisi ini digital marketing, dampak bentuknya itu akan banyak, tapi akan saya pisahkan karena luas sekali. Jadi sosial media nanti kita bahas sendiri, video which is itu YouTube, kemudian ada email marketing atau direct marketing yang bisa dilakukan melalui email, itu juga nanti akan saya pisahkan. Saya ingat mengenai apa namanya, permission ini karena banyak dilakukan di email marketing ya. Mungkin kita sering menerima pertanyaan, apakah Anda mau menerima email kami di kemudian hari ya, seperti itu. Kalau agree, yes, ya sudah, kita berarti setuju, besok-besok kita apa namanya, akan menerima ya. Tentu itu pun masih ada pilihan lagi kalau kita tidak mau lanjut gitu ya, atau kita unsubscribe dari database mereka, dari mailing list mereka ya. Intinya jangan maksa, jangan nggak permisi gitu ya, assalamualaikum dulu lah gitu, kayak orang namu gitu, kita izin dulu ya. Nah, kalau di outbound itu sifatnya lebih interruption, jadi telepon ya, suka terima telepon dari nomor nggak jelas gitu kan ya, WhatsApp juga, mungkin SMS zaman dulu ya, cold emails, jadi emailnya juga secara spam di blast tanpa ada izin gitu ya. Ad juga begitu, kita lagi apa-apa gitu tiba-tiba nyelonong aja ad gitu ya. Ya ini sifatnya lebih marketer centric. Jadi ya sudah, pokoknya saya mau ngiklan, saya mau ngomong, saya mau kasih info, Anda terima, nggak mau ya udah, nggak usah marah gitu ya, delete aja gitu. Jadi sifatnya lebih seperti itu. Kalau di inbound ini yang disarankan, jadi kita minta izin ya. Caranya yang paling baik adalah dengan SEO, nanti kita bahas ya, search engine optimization. Kalau orang search satu produk, saya lagi perlu
eee, let's say body lotion, saya lagi perlu vitamin, itu kita masukkan keyword di dalam, pencarian kita, mungkin Google yang paling, umum, ya sudah akan muncul, merek atau info produk yang memang SEO-nya baik, ya. Kenapa tiba-tiba muncul vitamin, dengan brand, Blackmore misalnya ya, karena mereka memang melakukan SEO-nya dengan baik atau memang SEA, Search Engine Advertising, mereka bayar iklan ya. Tapi munculnya itu karena memang dicari oleh, audiens gitu ya. Dengan blogging kita juga banyak menulis artikel di blog ya, kita banyak membuat, eee apa namanya, di sini sebutnya attraction, tapi, artikel gitu ya, artikel-artikel yang memang menarik, event juga bisa yang menarik, akhirnya, diketahui oleh orang bukan dengan, interupsi gitu ya. Nah, di sini disebut dengan customer centric. Oke, eee contoh lain ya, kalau di outbound itu kita bisa, lihat banyak, apa namanya, sales, penjualan yang yaitu iklan-iklan yang kita nggak minta, nggak apa, terus tiba-tiba nyelonong aja gitu ya. Telemarketing itu banyak, trade show ya, seminar, print advertising pasti ya, ini banyak, direct mail atau email ya. Ini yang disebut, outbound. Nah, inbound selain SEO tadi, pay per click yang memang, kita sebagai marketer itu bisa membayar gitu ya. Kemudian muncul sekali lagi kalau memang orang mencari ya. Blogging sosial media ini tadi juga bisa ditambahkan, sosial media yang memang kita, dengan cookies itu bisa dilihat saya sedang, mencari apa atau saya sering mencari apa, kemarin saya tertarik dengan produk apa, itu, berikutnya akan muncul ya. Kita tahu di Instagram, di, media-media lain itu, muncul dan bisa, lintas, platform ya, jadi omni channel. Kita lagi cari di Google lewat laptop, tiba-tiba muncul di Instagram gitu ya, produk yang sama. Jadi, memang bisa secara, mmm, digital ya, ada algoritmanya, pebisnis itu bisa, mengetahui dan memasukkan informasi-informasi sesuai dengan kebutuhan audiens gitu ya. Oke, landing page ini juga yang targeted, jadi kita buat satu flyer, kita buat satu informasi yang memang diarahkan kepada, audiens yang memerlukan gitu ya. Di Facebook mungkin pernah kita terima gitu ya, informasi yang di dalam kolom iklan itu ya, yang sesuai dengan, produk yang sedang kita cari ya. Dan ini dilakukan tentu dengan marketing analitik. Jadi, banyak platform yang sudah menyediakan, mmm apa namanya, kelompok audiens yang sesuai dengan yang kita cari ya. Kita tahu di, Facebook misalnya, di Instagram, itu kita bisa pilih, saya hanya mau pasang iklan untuk pemegang akun Instagram atau Facebook, pria misalnya, usianya sekian ya, interest-nya sekian, geografiknya ya, di kota mana saja, misalnya hanya Jakarta saja atau Indonesia atau kota-kota tertentu gitu ya. Jadi itu, mmm, beberapa fitur yang sudah bisa disediakan oleh ya kalau kita lihat sekarang, media yang bagus ya, sosial media tuh Instagram dan Facebook ya. Beberapa mungkin juga bisa kita lihat, tapi mungkin tidak secara langsung ya, tapi kita bisa bisa pilih gitu. Sama sih seperti commercial break di TV misalnya ya, kita hanya mau pasang iklan di, acara tertentu gitu ya, di Indonesian Idol atau di apa tuh sinetron yang lagi rame, apa itu, tahu lah pokoknya dari sinetron apa gitu ya, atau drama Korea gitu. Itu kan karena, sesuai dengan apa namanya, audiensnya gitu ya. Nah, kalau di inbound itu lebih lebih mengerucut lagi gitu ya. Oke, baik, kelebihannya apa? Kalau di outbound itu
low response rate, hanya sekitar 1-5%. Coba aja kalau kita blasting email gitu ya, 6.000 email address kita kirim informasi, yang buka berapa, belum kalau nanti masuk ke spam, yang baca berapa, yang membalas email kita berapa, ya itu sangat kecil. Jadi response rate-nya minim sekali. Kalau di inbound, karena memang kita sudah uh, pilih audiens yang sesuai dengan target kita, bahkan kita kirimnya dengan nama, sapaan gitu ya, kita tahu dia lagi butuh apa gitu, response rate-nya lebih tinggi ya, 20%. Jadi jangan habiskan waktu, tenaga dan biaya untuk mengirim atau melakukan outbound marketing gitu ya. Ya ini boleh tapi yang lebih baik inbound. Oke. Lebih mahal dan wasteful gitu. Jadi buang-buang lah gitu kira-kira ya. Kalau di inbound itu low cost karena memang sudah terpilih. Nggak apa-apa mungkin sedikit aja kita kirim ke 100 target, tapi response rate-nya lebih tinggi ya. Return of investment-nya juga pasti lebih tinggi. Jadi biaya, waktu, tenaga tidak terlalu banyak, dapatnya itu juga apa namanya banyak gitu ya. Jadi return of investment tuh balik modal lah gitu ya, balik modalnya akan lebih tinggi. Oke, ini lebih sulit karena memang sangat rimba gitu, kita tidak tahu ini kita mau nembak kemana gitu ya. Jadi ya ya, syukur-syukur ada yang kena gitu aja ya kira-kira. Nah kalau di sini lebih lebih mudah ya kita karena memang tahu, oh ya di kalangan ABG misalnya, oh ya di kalangan ibu-ibu gitu, umurnya sekian gitu ya. Sekali lagi ini interruption, kalau inbound sifatnya permission. Baik, kita lihat juga ternyata memang ada loh ya digital marketing limitation, jadi keterbatasannya. Oke, yang pertama adalah message interpretation, karena diberikannya tidak tatap muka dalam bentuk texting saja atau mungkin audio, bahkan visual, audiovisual tetap masih bisa menghasilkan misinterpretation gitu ya, tidak bisa 100% sesuai interpretasi audiens itu dengan apa yang kita maksudkan gitu ya. Jadi di sini ada keterbatasan. Ini semua keterbatasan bukan lalu oh ya udah berarti nggak usah dipakai digital, enggak. Tapi dengan adanya keterbatasan ini berarti kita harus antisipasi ya. Karena adanya misinterpretation, kemungkinan misinterpretation yang tinggi, berarti teks yang kita tulis harus jelas, teks yang kita sampaikan harus sesuai bahasanya dengan bahasa audiens gitu ya. Ini harus kita ambil solusinya gitu ya. Kemudian data security, kita tahu harus ya ada pengamanan supaya tidak di hack, supaya tidak banyak yang digital crime seperti itulah ya. Kemudian reputation control ini juga agak sulit karena begitu cepat ada orang yang mungkin menyampaikan testimoni negatif gitu ya, apa namanya, review gitu, review negatif itu bisa langsung viral, kita agak sulit mengontrol gitu ya. Dan tidak hanya di dalam satu platform, tapi bisa ke platform atau media yang lain gitu. Jadi kita perlu antisipasinya gimana? Kita perlu kontrol di semua digital media kita ya. Dipantau Instagram ada ngomong apa, di Twitter di mana, bahkan di blog orang, di media-media pemberitaan gitu ya, ada eh, pemberitaan apa tentang produk atau perusahaan kita gitu ya. Jadi untuk menghindari reputasi yang buruk ya kita harus antisipasi, kita harus kontrol, kita harus pantau gitu ya dengan ya tenaga yang cukup, ada orang yang
dedicated untuk melakukan itu ya. Baik, kemudian internet connectivity kalau di Indonesia sih iya ya kasihan di beberapa daerah pelosok itu masih belum sebagus di kota-kota besar gitu ya. Nah, dampaknya juga berarti apa? Informasi yang kita kirimkan tidak eh, diterima dengan baik gitu ya di beberapa daerah. Oke, trust ini juga agak sulit, maksudnya menjadi isu penting ya. Kita harus bisa membangun ya trust yang tentu tidak sehari semalam bisa muncul ya. Kalau ada komplain di handle, ada pertanyaan dijawab, ada isu negatif harus di uh, apa namanya klarifikasi ya seperti itu. Jadi itu beberapa tools saja untuk membangun trust. Oke, proses yang memang kompleks terutama kalau sudah sampai ke e-commerce, um, soal pembayaran ya, soal bukti, soal pengiriman ya, barang itu yang sampai sekarang karena banyak yang tergantung dengan third party ya, jadi prosesnya sangat kompleks. Oke, kemudian product feel yang tidak bisa dirasa oleh audiens mau beli kasur gitu ya, spring bed bagaimana rasanya itu tidak bisa dicoba. Mau beli parfum bagaimana wanginya tidak bisa dicoba ya. Jadi itu ada kendala, tapi tentu diantisipasinya gimana, dihadapinya gimana ya, dengan testimoni, dengan kegiatan offline itu juga tetap perlu gitu ya. Orang mungkin sudah lihat atau coba lalu transaksinya melalui online ya, itu bisa. Atau ya sekarang kan kalau di Indonesia COD ya, apa namanya, dibayarnya dengan COD. Jadi ada dulu barangnya baru dibayar ya. Bahkan ada tuh beberapa marketplace yang beneran tuh kalau beli baju bisa dicoba dulu ya, kekecilan nggak, bahannya sesuai dengan ekspektasi, kalau nggak sesuai nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian customer confusion ini secara umum, jadi ada beberapa kebingungan dari pihak customer ya, dari soal transaksi, dari soal informasi, apapun itu, karena memang sifatnya digital, tidak tatap muka, jadi kebingungan itu masih muncul ya, diantisipasi dengan ya dibukalah live chat misalnya, dibukalah jalur-jalur tanya jawab yang standby bahkan 24 jam supaya kalau ada customer yang bingung tanya jawab ya, dan jangan pakai robot. Robot itu hanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang basic ya, frequently asked question itu apa namanya bisa dibuat, tapi jangan pakai bot gitu ya, chatbot yang aduh bisa bisa bikin stres karena tidak semua pertanyaan itu bisa cocok dijawab dengan chatbot ya. Oke, baik. Itu beberapa keterbatasan. Nah, tekniknya ini ada banyak yang kita bisa lakukan. Bisa pakai sosial media, video ya, mobile nanti kita bahas, ada blog, podcast. Ah ya, podcast kapan kita sempat bahas ke podcast ya. Oke, kemudian email, affiliate marketing itu bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual barang kita, lalu mereka dapat komisi. Content marketing, kita buat artikel-artikel yang baik ya, viral, video, sosial media marketing, kemudian search engine ya, search engine optimization, mobile marketing. Ini apa sih bedanya advertising di sini, ini marketing di sini. Kemarin kita sudah bahas ya, advertising itu yang berbayar, kalau marketing itu lebih dilakukan dengan sebuah pengelolaan yang relatively tidak terlalu banyak biaya. Direct cost-nya itu nggak ada gitu ya. Kalau advertising kan
pokoknya kita bayar space, kita keluar uang dulu di awal, nanti nggak tahu deh gitu ya. Kalau ini ada mungkin biaya tapi tidak sebesar advertising dan bisa langsung terukur gitu ya. Kayak affiliate ini ya sudah, Anda jualin produk saya sekian persen gitu ya. Apa namanya, lebih tidak direct biayanya. Oke. Baik, kita lihat sekarang strategi ya. Di sistem marketing strategi ada 6 step. Di sini yang awal mungkin umum ya, kita buat apa namanya, goals dulu, tujuannya ini mau apa. Kita pakai digital marketing ini untuk jualan, untuk building image gitu ya, atau untuk customer relationship, menjaga hubungan, atau untuk apa gitu ya. Ini apa namanya, ditujukan dulu, ditulis dulu nih goalsnya ya, karena nanti ke belakangnya itu akan sangat berbeda. Kalau tujuannya beda, ini jadi beda gitu ya. Kita kenali beberapa tantangannya gitu ya, sesuai dengan goals ini. Oh, misalnya kita mau sales promo nih, kencarin. Oh, ternyata toko sebelah juga sales promonya kenceng dan sebagainya gitu ya. Tuh kita bisa lihat, kemudian targetnya itu siapa, ukurannya kita tentukan gitu ya. Target akan dilakukan, misalnya tujuannya gitu ya, penjualan meningkat sekian persen dalam waktu sekian bulan. Nah ya, jadi di-define gitu ya, apa namanya, targetnya, kemudian budgetnya juga di-define dengan tepat, mau berapa juta, mau berapa miliar, kayak gitu ya. Baik kalau sudah dipropose dan disetujui atau tidak oleh ya mungkin atasan atau klien. Oke, nah step kedua ini kita create websitenya gitu ya. Tentu sering kita dengar istilah user friendly, device friendly, bisa dibuka di mobile, bisa dibuka di internet, bisa dibuka di mana gitu ya. Search friendly juga, kalau ada orang yang masukkan keyword tertentu ya, muncul nggak produk kita gitu ya. Itu penting. Boosting inbound traffic-nya, jadi di inbound, maksudnya di dalam kita sendiri gitu ya, kita tingkatkan SEO-nya, kita juga tambah dengan banyak artikel, kita buat blog gitu ya, kita campaign dengan pay per click ya. Kalau orang apa namanya, ngeklik itu baru duitnya berkurang gitu ya. Kemudian sosial media itu juga ditambahkan. Step keempat ini kita lakukan apa namanya, lead generation. Jadi kita membangun apa namanya, bukan membangun, bertujuan mendapatkan lead gitu ya, bertujuan mendapatkan lead, target pembeli ya. Kita bisa mengirim email, kita bisa buat landing page, hal apa kayak flyer, brosur gitu ya, yang kita bisa upload di beberapa media. Kita tambahkan form ya, kalau orang, jadi CTA ya, call to action. Nah di sini CTA, call to action, orang kalau mau beli bisa langsung gitu, nggak bingung lagi ya wes aku mau beli ini gimana caranya, itu langsung ada formnya, ada ajakan untuk action ya, beli sekarang besok naik gitu ya, diskon cuma sampai hari ini dan sebagainya. Oke, key elemennya ini kita apa namanya, tentukan juga gitu ya, buat lead intelligent. Jadi gimana nih kira-kira siapa nih orang yang mau beli gitu ya. Segmen leadnya kita tentukan jenis kelamin, usia, pendidikan, lokasi gitu ya. Jangan lupa di nurture, dirawat, di maintain. Kalau kita sudah punya database itu dijaga gitu ya, dihubungi lagi, kontak lagi gitu ya. Kita kirim email gitu ya. Nah, ini banyak sekali menggunakan CRM ya. CRM itu satu software Customer Relationship Management. Jadi isinya database aja gitu, ada nama, jenis kelamin, usia, lokasi, barang yang udah dibeli, apa segala macam yang kita rasa perlu masuk ke situ. Kalau kita cuma punya customer sedikit sih nggak apa-apa ya, mungkin masih manual. Tapi kalau sudah ratusan ribuan, disarankan dengan menggunakan software, supaya nanti kita kalau punya produk, aku lagi mau promo nih khusus untuk ibu-ibu usia sekian, ya sudah kita sortir saja ibu-ibu usia sekian di kota apa,
yang cocok baru kita kirim email atau kita kirim promo gitu ya. Jadi ini bisa sangat customize gitu, membuat orang juga dan bisa pakai nama ya. Kalau kita kirim email, kita bisa tulis nama gitu. Oke, dan terakhir di measure, diukur SEO-nya muncul nggak nih, kalau ada orang ketik keyword tertentu muncul nggak gitu ya. Bisa dilihat juga dengan berapa biaya yang kita keluarkan dan akhirnya kita dapat transaksi ya. Blogging effectiveness, jadi berapa banyak orang yang melihat blog kita ya. Sosial media juga kita lihat berapa yang like, komen kayak gitu ya. Kalau di email kita lihat berapa yang akhirnya subscribe email kita, yang mau menerima email kita berikutnya ya. Oke, ini secara umum strategi yang bisa kita lakukan ya. Nah, kalau di dalam marketing plan-nya ini saya bagi menjadi 8 ya, bisa. Jadi menentukan strategi bisnis, bagaimana di perusahaan kita itu uh, mau kemana gitu ya. Nah, ini antar unit harus sama juga gitu. Jadi bukan hanya kita orang marketing yang gencar gitu ya, bagian produksi siap nggak, bagian logistik bagaimana ya, bagian logistik sampai ke delivery ya kalau ada masalah, bagian keuangan gimana, sudah siap atau belum, jangan sampai orang udah bayar nggak tahu, nggak ada nih, nggak ada pembayarannya kayak gitu kan, itu jadul banget. Jadi harus sudah bisa terkonfirmasi pembayaran pembeli gitu ya, langsung dikirim barangnya tanpa ada kendala ya. Jadi antar unit ini harus disiapkan dulu gitu ya. Kedua, kita evaluasi sebenarnya pasar itu ada nggak, seberapa kebutuhannya, mereka tuh pengen apa kayak gitu ya. Ini kaitannya dengan branding yang di awal ya. Jadi memang peluang pasar kita akan semakin tinggi kalau brand kita punya positioning yang baik ya. Jadi kita analisa dulu, menentukan produknya memang sudah baik atau belum ya, dan pelanggan potensialnya ada atau enggak gitu. Oke, kemudian kita riset gitu ya. Ini dibantu selalu riset. Kalau sekarang anak-anak suka kerja sebagai data analisa gitu ya. Itu kan data big data diapain gitu ya. Itu harus dianalisa untuk bisa membuat decision yang tepat gitu ya. Kita lakukan strategi pasarnya, tujuannya, sumber dayanya gitu ya. Disesuaikan dengan tiap unit yang tadi di sini gitu ya. Oh, ternyata harus banyak nih nambah orang di bagian delivery. Oh, ini bagian produksinya karena custom harus ini kayak gitu ya. Baik, kemudian kelima, tipe pelanggannya ya, ini kita pilah-pilah sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan gitu ya. Oh, di sini ada yang butuh seperti ini butuh seperti itu, ini bagaimana dan sebagainya. Jadi bisa dikelompokkan sesuai dengan consumer behavior lah kalau saya bilang ya. Kemudian kita siapkan informasinya bagi pelanggan di website kita, khusus untuk anak-anak ya, khusus untuk ibu-ibu dan segala macam ya. Kita sesuaikan dengan target audience. Kemudian perencanaan program pemasarannya ya, kita bangun brand awareness atau sudah sampai ke loyalty program gitu ya. Kemudian terakhir dievaluasi ya, bagaimana hasilnya dan umpan balik dari audiens itu seperti apa, tujuannya balik lagi ke CEO, ke atasan, klien, ini sudah betul atau belum gitu strategi kita yang di awal tadi ya. Jadi ini bisa merupakan satu siklus gitu ya. Nanti diperbaiki lagi, terus ini bisa putar terus gitu ya. Oke. Baik, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan di awal ya. Sekarang kita masuk ke dalam tools-nya. Yang paling banyak itu saya bilang tadi backbone-nya ada di website. Jadi perusahaan itu nggak bisa melakukan digital marketing kalau nggak punya website ya. Harus punya website yang baik. Cara atau kriterianya yang paling umum adalah tentu dengan visualisasi yang baik ya. Kemudian konten
kata-katanya, kalimatnya itu dengan baik, navigasinya yang user friendly, nggak membingungkan gitu ya, tidak bertele-tele, nggak kesana kemari ya, jadi harus yang simple gitu. Ada call to actionnya, ajakan untuk melakukan tindakan, bukan hanya beli ya, mungkin daftar atau meminta informasi, itu juga sudah action. Kredibilitas ini harus tercermin di dalam website kita, dan ada mobile site-nya, bisa diakses di mobile ya. Oke, kita lihat detailnya satu persatu ya. Pertama, tentu kita harus punya domain dulu ya. Jadi entah mau misalnya permen.com gitu ya, atau bajumurah.co.id kayak gitu ya. Ini kita bisa beli ya. Kita cek dulu apakah domain yang kita inginkan itu sudah ada yang punya ya. Tentu kalau sudah ada yang punya nggak bisa, kita bisa cek. Kalau masih available kita bisa beli. Bayarnya bisa setahun, mungkin bisa lebih murah gitu ya. Nanti diperpanjang lagi gitu. Kalau di Indonesia itu ada beberapa tempat beli domain yang kita bisa coba gitu ya. Rumah web, ada hosting.id ya, jagoan hosting ya. Ini banyak, nih bisa dilihat aja. Nah, kalau sudah ini kita masuk ke web mereka gitu ya, kita bisa cek di sini. Misalnya saya mau buat nama domain jago dagang gitu ya. Ini kita search di sini, hmm, masih available atau enggak ya. Hasilnya nanti keluar. Jadi misalnya jagodagang.com udah not available, udah nggak bisa. Yang ada jagodagang.id ya, ini 250.000 setahun gitu. Biasanya kalau extensionnya aneh-aneh bisa lebih murah ya, .xyz ya, cuma 11.000, tapi kan mungkin reputasinya agak kurang. Yang disarankan tentu .com atau .co.id ya. Coba saja kita mau buat kalau mau jualan apa? Roti bakar enak.com gitu ya, udah ada belum gitu. Oke, itu bisa dicari. Oke, kemudian kalau sudah beli domainnya, kita cari lagi tempat untuk hostingnya ya. Hosting tuh tempat untuk naruh data kita, website kita gitu ya. Itu harus ada tempatnya gitu. Ini juga kita bisa beli misalnya 20.000 per bulan ya, atau ini semakin besar itu semakin mahal ya. Kalau 250 megabyte itu cuma 20.000. Kalau kita banyak gambar, banyak foto, video diupload di website kita, kapasitasnya tentu harus lebih besar ya. Tapi untuk awal ya coba aja dulu gitu. Nah, biasanya ditawarkan domain dan hosting itu bundling ya. Jadi kalau kita beli domain di tempat yang sama, hostingnya bisa free misalnya kayak gitu ya. Jadi di sini atau kebalik ya, kita beli 25.000 per bulan, ini domainnya gratis gitu. Domainnya gratis, free SSL, secure, panjangannya apa sih? Pokoknya udah aman gitu ya, security. Oke, kemudian itu teknis ya, disiapkan dulu domain dan hostingnya. Nah, kalau sudah dicek web usability-nya ya, jadi harus dibuat website yang benar-benar mudah dicari, cepat dicari gitu ya, mudah diakses, klik ke sana ke sini, menu-menunya itu juga yang informatif gitu ya. Di sini beberapa indikatornya ya. Jadi how easily users can perform the basic task gitu ya. How quickly. Jadi kalau website kita hostingnya murah, itu biasanya lama ya, karena kan sharing dengan pemilik domain yang lain gitu ya. War gitu, nggak keluar gitu ya, itu berarti servernya harus diganti ya.
Oke, kemudian, desainnya bagaimana, menarik atau tidak gitu ya, ada error atau enggak, diklik-klik ini malah error, banyak bugs-nya gitu ya, how satisfying is used to design. Jadi, banyak sih ukuran-ukuran ya, nanti bisa kalau mau dicoba seberapa, orang tuh tertarik, seberapa senang, seberapa mereka merasa sulit atau mudah gitu ya, desainnya menurut mereka menarik atau enggak, helpful atau enggak gitu. Jadi kalau kita punya website, bolehlah buat riset kecil gitu ya kepada sampel saja 100 pengguna website kita tanya gitu ya. Oke, ini kalau sudah bagus akan bisa men-trigger transaksi gitu ya. Tapi kalau websitenya aja apa namanya, nggak bagus ya bagaimana gitu. Oke. Nah, ini beberapa ukuran lagi web yang efektif ya. Jadi bahasanya itu harus yang jelas, simple, tidak banyak bertele-tele gitu ya. Makanya kemampuan menulisnya juga harus bagus. Oke. Batasi satu paragraf dengan satu ide, buat subjudul gitu ya, highlightnya juga yang maksudnya beri highlight kepada beberapa kata-kata yang penting. Judul sih pasti ya, judul ya. Oke, kemudian descriptive link text ya. Jadi yang bisa apa namanya di link lagi ke beberapa informasi yang lain gitu ya. Bentuknya left align, terus punya use list gitu ya. Oke, ini beberapa lagi ya. Structure elemennya bagus, accessible interface ya, ada tabel bisa ya. Oke, ini beberapa saja bisa dilihat. Oke, jadi intinya website itu harus bagus. Oke, nah kalau sudah sampai kepada tujuannya itu penjualan ya, kita buat websitenya memiliki fungsi e-commerce ya. Jadi e-commerce itu yang memang jualan gitu. Kalau website umum kan mungkin lebih ke image building ya, perusahaan ini apa, history, about us gitu ya, produk, apa namanya, alamat gitu ya, jasanya apa saja, lebih kayak profil lah ya, kita belajar buat company profile, tapi ini dibuatnya di dalam bentuk digital ya, dalam bentuk website. Nah, kalau sudah ditujukan untuk penjualan itu bentuknya e-commerce ya. E-commerce itu apa? Ya tinggal nambahin aja dengan fungsi transaksi ya. Ada payment gateway-nya, kemudian ada fungsi delivery, pengiriman gitu ya. Oke, jadi ini e-commerce itu benar-benar fungsi penjualan ya. Membantu istilahnya brick and click, jadi menggantikan brick and mortar gitu ya. Kalau orang jalan ke toko secara offline beli ya, kalau ini secara online gitu. Bentuknya bisa B2C, B2B, C2B, C2C ya. Kita lihat nanti bentuknya bisa macam-macam. Oke, ukurannya ya dilihat dari berapa banyak transaksi gitu. Baik, ini B2B, B2C dan sebagainya ya. Jadi B2B transaksi antar dua perusahaan bisnis. Kalau B2C itu dari bisnis ke konsumen. C2B itu dari konsumen menyediakan jasa untuk perusahaan. C2C yang kita kenal sebagai marketplace ya. Jadi konsumen menjual kepada konsumen yang lain ya. Oke, Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya, itu kita sebut C2C. Oke, ini bentuk-bentuknya. Nah, kenapa sih e-commerce? Yang paling dirasa manfaatnya itu adalah karena hemat biaya ya. Tidak perlu buka toko, tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar gaji petugas, ya, tidak perlu nungguin, nggak perlu capek. Ya capek juga sih, tapi apa namanya, relatively lebih hemat biayanya ya. Tenaga kerja tentu hemat. Exposure-nya itu lebih luas, bukan hanya orang yang berminat saja, tapi juga kepada apa namanya,
pembeli baru gitu ya. Tentu peningkatan dalam penjualan, brand awareness juga, orang nggak tahu jadi tahu ya. Return of investment-nya lebih tinggi ya, lebih cepat, lebih tinggi, dan loyalitas pelanggan bisa dijaga. Kalau mereka sudah beli 1 kali, beli 10 kali, dapat free, dapat bonus, kayak gitu kan bisa di generate secara otomatis gitu ya. Kalau offline kan manual gitu ya. Sudah nih pakai stem, zaman dulu banget tuh ya, ada pakai kartu, pakai stem. Udah berapa kali potong rambut? 10 kali. Udah berapa kali beli The Crab? 10 kali, besok dapat diskon ya. Kalau di digital itu semuanya bisa by system, apa program-program loyalitas pelanggan itu bisa lebih baik, lebih cepat ya, lebih akurat juga gitu, nggak kan semuanya sudah ada bukti gitu ya, nggak bisa dimanipulasi. Oke, ini beberapa keuntungan yang ya sudah sekarang kita lihat semua beralih ke e-commerce ya. Di Indonesia banyak sekali contoh ya, ini mungkin ada yang sudah mati, hari ini mati, hari ini ada yang muncul gitu ya. Gugur 1 tumbuh 1000. Jadi banyak sekali kita bisa lihat contohnya. Oke, gimana langkah pengembangannya? Hampir sama dengan pembuatan website, cuman tadi ditambah dengan payment gitu ya. Jadi kita buat perencanaan dulu websitenya mau seperti apa desainnya gitu ya. Template-nya mau kayak apa, domainnya sama juga hostingnya juga ya, baru kita bangun websitenya. Kalau sudah diisi dong pasti ini barangnya apa saja gitu ya, di secure tadi jangan lupa, kemudian ini ya integrate dengan online payment. Jadi kalau di Indonesia tuh ada Doku lah apa gitu ya yang kita bisa apa namanya register ke sana. Kita mau kerjasama dengan bank apa saja, mereka bisa transfer, bisa pakai debit misalnya atau kartu kredit. Kemudian kalau yang sekarang tuh bisa QR risk ya, pakai barcode, barcode, QR code ya seperti itu. Banyak sekali payment yang kita bisa masukkan. Oke. Kalau sudah dites e-commerce-nya udah jalan atau belum, dan jangan lupa dipromot. Hai kawan-kawan, ini sekarang kami sudah punya ini ya. Jadi bukan hanya jualan di Instagram atau di marketplace ya, di Tokopedia misalnya, tapi kita sendiri sudah punya e-commerce website. Nah, itu di promo gitu, disampaikan ya ke orang-orang. Oke. Baik, itu mudah-mudahan cukup jelas. Nah, website maupun e-commerce website itu jangan lupa atau tahap berikutnya adalah dipasarkan ya. Dipasarkan gimana? Ada kalau di SEM itu ada 2, SEA dan SEO, Search Engine Advertising dan Search Engine Optimization. Sekali lagi, kalau judulnya A, advertising itu pasti bayar ya. Oke, jadi munculnya itu akan di Google search, kalau orang cari misalnya nih hotel di Bali gitu ya, yang muncul apa? Oh, yang muncul kayak.com, yang muncul TripAdvisor ya. Kenapa dia bisa muncul? Karena dia bayar iklan. Kenapa kayak.com ini munculnya di atas TripAdvisor? Karena kayak bayarnya lebih mahal gitu ya. Sekali klik itu 1000, kalau si ini TripAdvisor mungkin cuma 500 ya. Nggak segitu sih, mungkin ini sampai jutaan ya. Kayak.com mungkin bayarnya sekali klik 1 juta, TripAdvisor cuma 500.000. Nah, seberapa besar kita pasang harga di sini, jadi sistemnya bidding. Kalau untuk keyword hotel di Bali itu berapa harga yang sudah dipasang oleh kompetitor ya, oleh apa namanya pemasang iklan yang lain. Oh, yang lain udah pasang sampai 3 juta, ya udah, masa gitu mau pasang 1000, nggak akan muncul. Muncul mungkin di halaman ke-10 dari Google Search ya. Kan kita pengennya muncul di halaman pertama, ya nggak usah nomor 1, paling atas deh, nomor 2, nomor 3, itu masih bisa dilihat orang ya. Nah,
Caranya gimana, itu tadi kita masukkan keyword kita yang mau kita pasang, kita lihat berapa kompetitor, biasanya dia ada suggest, saran gitu ya, berapa rupiah gitu. Kalau sudah sekian gitu, misalnya 100.000, ya kita kalau mau naik ya 110.000 misalnya, kayak gitu ya. Ini permainannya ada di bidding gitu. Jadi kalau udah diklik, ini misalnya kita klik, berkurang nih duit dia 100.000 gitu ya. Kita klik lagi di sini, ini dia juga berkurang. Jadi bayarnya pay per click. Kita bayar pakai kartu kredit, pasang 10 juta misalnya, dibagi satu keywordnya berapa, ya sekian kali langsung habis. Kalau sudah sekian klik, ya sudah, duit kita akan habis, iklan kita nggak akan muncul lagi di Google Search ini gitu ya. Nah, berbeda dengan search engine optimization, ini kita lakukan dengan upaya kita, yang paling gampang adalah membuat artikel-artikel secara rutin yang baik gitu ya, yang sesuai dengan keyword-keyword yang dicari oleh audiens kita. Kalau sesuai, itu nanti dengan algoritmanya Google akan menaikkan atau memasukkan website kita di halaman pertama pencarian. Oke. Jadi sama dengan hotel di Bali, ini muncul booking.com, agoda.com gitu ya. Kenapa muncul juga? Dia kan nggak bayar iklan, karena dia sering mengupload artikel, sering diakses ya. Semakin sering diakses oleh audiens, juga bisa muncul di atas tanpa harus bayar iklan ya. Trafficnya banyak, suka di-share, suka di klik orang, dibuka, dan sebagainya ya. Jadi activity-nya tuh banyak di website kita, itu juga akan menaikkan gitu ya. Jadi kurang lebih caranya seperti itu. Oke, kita lihat yang bukan tanpa biaya, tapi ada butuh waktu, tenaga gitu ya, tapi tidak secara direct cost gitu. Jadi ini secara teknis kita lakukan di website kita sendiri gitu ya, kita optimalkan, makanya disebut optimization. Kita optimalkan tujuannya supaya naik ranking kita, website kita di halaman pencarian. Ya, sekarang kita bicara Google lah gitu ya. Oke, kemudian gimana caranya dari konten ya, dari link-linknya ini yang kita share juga di media sosial, orang bisa mengakses website kita melalui Instagram misalnya, kita cantumkan alamat website kita di sebanyak mungkin platform gitu ya, nanti akan muncul gitu ya. Butuh perencanaan yang matang, keyword yang tepat itu apa gitu ya, ada butuh sabar, SEO baru bisa terlihat hasilnya sekitar 2 bulan, 3 bulan gitu ya, baru kelihatan gitu, rajin, melakukan upaya, nanti hasilnya kelihatan. Oke. Nah, sistemnya dengan indexing ya, yang disebut indexing. Jadi search engine itu ngumpulin kata-kata yang memang banyak dicari orang dan banyak kita tulis di dalam website kita ya. Nah, istilahnya crawling ya, jadi kayak laba-laba gitu, dia mencari, cari. Nah, kalau ada yang cocok, itu akan naik gitu ya. Jadi ketika user melakukan pencarian, search engine akan mencari keyword yang ada dalam indeksnya. Ini ada yang cari roti bakar apa? Kalau keju udah biasa ya. Apa gitu yang unik? Roti bakar unik gitu, roti bakar jumbo atau apa gitu ya. Wah, ternyata ada nih, dia cari-cari nih ya si laba-laba ini. Kalau cari, oh ada nih di websitenya si Mbak ini nih, dia jualan roti bakar jumbo gitu ya, atau apa, atau vegetarian gitu ya, atau apalah gitu ya, yang sekarang lagi ngehits tuh, orang-orang lagi cari makanan apa sih. Oke ya, semakin unik keyword yang kita tulis, semakin makanya related dengan branding gitu ya, dengan positioning kita. Semakin unik produk kita jadi punya keyword yang juga unik kan ya. Nah, dicari, mungkin nggak banyak, kita nggak perlu jualan kayak supermarket.
ya pokoknya roti aja Bu, kalau roti aja kan nanti banyak yang cari. Ya banyak yang cari, tapi pesaing juga banyak ya. Tapi kalau roti bakar mungkin nggak, bukan mungkin, roti bakar pasti nggak sebanyak orang jualan roti. Roti bakar apa yang, roti bakar juga ada banyak. Roti bakar jumbo misalnya ya, atau roti bakar es. Nah, ada tuh kan ya, es roti bakar ya, pernah? Atau roti bakar apa gitu ya yang apa namanya, unik, belum pernah ada dijual, kita pasang keywordnya, dicari sama orang, ya udah match gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kalau rate-nya, jadi seberapa cepat, seberapa sering search engine itu membaca informasi atau kata-kata keyword di halaman web ya. Kalau misalnya ketemunya di website kita, ya udah ke website kita yang akan muncul gitu. Semakin sering search engine melakukan crawling di sebuah website, berarti dianggap penting. Oh, muncul nih di sini. Oh, begitu di crawl cari kata-kata roti bakar jumbo tadi, adanya di sini nih, muncullah gitu ya. Nah, untuk meningkatkan, kita di websitenya pasti ada sitemap ya, itu juga bisa membantu. Ada backlink, jadi antar link ya, antar platform, kemudian kontennya juga yang unik, kemudian page loading, makanya tadi jangan sampai lama, nggak muncul-muncul gitu ya, jadi servernya juga harus bagus. Social network ya, ini juga masukkan link dengan sosial media, kemudian jangan sampai ada broken link, dibuka linknya ini ternyata bugs atau pokoknya nggak kebuka, yaitu akan menurunkan crawl rate kita. Oke, nah untuk ranking muncul di Google Search ya. Di sini deskripsi tentang website kita ya, kita harus buat uraian sekitar 160 karakter, buat aja. Jadi misalnya selamat datang di toko kami atau di kedai kami, roti bakar jumbo apa roti ini begini gini gini gitu ya. Nah, itu perlu ada description, tentu ada header, judul lah gitu ya, yang bisa dikenali. Kemudian sitemap tadi kalau di website kan ada ya di bagian bawah kayak peta situs ya, peta situs. Oke, kemudian keywordnya itu penting, kita sering masukkan keyword-keyword yang cocok gitu ya. URL-nya, kalau URL kita itu mengandung keyword itu paling paling bagus gitu ya. Jadi www.rotibakarjumbo.com udah itu pasti ya. Oke, kemudian title text-nya ya, ada keyword-keyword yang ada di setiap halaman gitu ya. Semakin banyak itu juga semakin bagus. Oke. Teknis ini silakan kalau ada yang berminat dan perlu belajar lagi lebih detail ya. Nah, kalau search engine advertising ini yang bayar ya. Pilih search engine yang tepat ya. Ini Google lah udah pasti Google. Kemudian pilih keywordnya yang relevan. Kira-kira bener nggak sih orang itu cari roti bakar jumbo? Jangan-jangan bukan gitu ya. Jangan-jangan apa? Roti bakar 24 jam kali ya. Kalau mahasiswa suka begadang cari roti bakar yang buka malam-malam ya. Oh, roti bakar 24 jam itu lebih banyak dicari. Ada toolsnya, kita bisa cari gitu ya, Google keyword search apalah gitu yang coba dicari ya. Itu yang bisa memberi suggestion, ini loh banyak yang dicari ini keyword ini gitu ya. Nah, kalau sudah kita bidding untuk keyword roti bakar jumbo atau roti bakar 24 jam itu berapa ya, 10.000, 50.000. Nah, kita pasang sekian rupiah pakai kartu kredit tadi. Kita saya punya budget cuma 1 juta misalnya, sudah 1 juta bagi 10.000 tuh berapa kali klik habis gitu ya. Nah, deskripsikan iklan sebaik mungkin, jadi singkat, padat ya. Lapar malam gitu ya, lapar malam jangan khawatir atau apa, roti bakar 24 jam dan sebagainya ya. Oke, nah ini kalau sudah kita pasang di Google AdWords, kita bayar gitu ya. Pasangnya bisa di search engine-nya, di keyword-nya, atau di banner yang display ya, bentuknya display, atau dia juga bisa kaitkan ke YouTube kalau kita punya YouTube ya, kita bisa iklankan YouTube kita. Tuh.
Oke, ya, itu untuk, search engine-nya. Dan terakhir ini kita bisa lakukan untuk mobile marketing, tidak menggunakan internet, tidak harus menggunakan internet gitu ya, karena kan mobile kan kita bisa pakai, provider itu ya, pakai pulsa, gampangnya pakai pulsa, oke. Kita buat, intinya sama, kita buat website, kita buat apapun, tapi harus bisa diakses di, mobile device dengan baik gitu ya. Jadi, jangan sampai dibuka di mobile kok berantakan ya, kok nggak nyaman, ini, apa, scroll ke bawah malah bingungin kayak gitu ya. Jadi harus buat, website yang, bagus tetap ya istilahnya responsif gitu ya di mobile device, oke. Buat mobile apps juga ini bagus, makanya kan, beda ya. Jadi mobile apps, hanya ada di mobile ya, kemudian SMS mungkin ada beberapa yang masih pakai SMS, dan proximity. Proximity itu location based, jadi berdasarkan lokasi kita ada di mana, ya hanya kepada orang yang di situ iklan kita terkirim gitu ya. Mungkin kalian suka ya, lagi di mall, lagi di mana, cering cering gitu ya, muncul SMS atau apapun terkait dengan lokasi kita gitu. Oke, kita lihat ya. Yang pertama di sini jadi websitenya yang sesuai bisa dibuka di mobile ya. Layoutnya tentu harus disesuaikan. Layoutnya bentuknya portrait seperti ini ya. Kalau di device PC itu kan lebih ke landscape gitu ya. Jadi kita harus perhatikan ini munculnya bagaimana nih gitu ya. Kepotong nggak, kecil-kecil nggak, ini kebaca nggak hurufnya gitu ya. Image-nya apa muncul dengan baik, ada tombol call to action jangan lupa, font-nya jangan kekecilan, navigasinya juga harus jelas. Orang kan suka bingung ya, di mana tuh ada garis 3 biasanya kayak gitu ya. Ada garis 3 tuh apa? Nggak ngerti ya. Kalau mungkin audiens kita agak terbatas, kita perlu jelaskan navigation atau apa gitu ya. Juga page speed-nya jangan war nggak kebuka-buka gitu ya, sama sih di mana-mana harus harus cepat munculnya ya. Oke, kemudian daftarkan ke Google My Business. Jadi kita bisa masukkan di sini ya. Intinya kalau orang cari tadi apa tadi? Roti bakar jumbo atau roti bakar 24 jam gitu ya, nanti muncul gitu, muncul website kita lengkap dengan map ya. Kalau sudah ke Google My Business kita bisa koneksikan dengan Google Map, nanti bisa langsung ada direction, langsung ada diklik, oke jalan ke sana berapa menit bla 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 gitu ya. Bisa terverifikasi di Google Map ya, karena kita memang secara fisik punya lokasi kedai roti kita misalnya ya, jadi nggak fiktif gitu. Oke, ini bisa dilakukan. Nah, kemudian SMS, kalau memang ada beberapa yang cocok dilakukan dengan SMS ya di beberapa audiens tertentu di second city atau di kalangan menengah ya, menengah ke bawah atau apa itu masih banyak yang lebih terjangkau dengan SMS karena mungkin internet terbatas, paket data, kuota ya itu mereka juga mungkin terbatas. SMS masih dirasa lebih murah atau banyak dipakai lah gitu ya. Jadi di beberapa daerah, di beberapa produk itu masih menggunakan SMS marketing. Oke. Yang paling kenceng itu untuk sales promo 98%. Nah, udah masuk ke SMS, tukarkan atau tunjukkan ya, tunjukkan SMS ini untuk dapatkan diskon dan sebagainya. Mungkin kalau di kota besar udah nggak terlalu banyak pakai SMS sih ya. Oke, order alert itu juga bisa ya. Oh nih Anda apa namanya kemarin udah booking apa jadi silakan lakukan pembayaran misalnya ya. Penawaran ini, penawaran itu. Appointment juga sekarang aja kalau di beberapa fungsi itu juga kita terima dengan dalam bentuk SMS ya. Siapa yang udah vaksin?
kemarin kan terima info tentang SMS, tentang vaksin lewat SMS ya, karena, itu bisa dilacak sih. Kalau kita punya NIK ya, nomor induk kependudukan, nomor nomor handphone kita tercatat dengan NIK kita gitu ya, itu kan, terutama government ya, bisa, memberi info kepada kita melalui SMS yang memang, related dengan nomor induk NIK kita ya, nomor induk kependudukan. Oke, ini, banyak dilakukan untuk appointment alert, info ya, info yang sifatnya, lebih ke pemerintah lah ya. Oke, kontes, lomba juga bisa, apapun ya. Oke, baik. Compliance guideline-nya ini kita bisa lihat gitu ya. Jadi seberapa banyak customer yang, opt out, opt in. Nah, kalau zaman dulu tuh ada ya, register untuk dapatkan SMS ya. Tapi ada juga yang lalu, ya kalau bukan opt out sih, unsubscribe ya istilahnya ya. Unsubscribe sudah tidak mau lagi menerima SMS marketing ya. Oke, nggak apa-apa, berarti kita hapus di database kita ya. Notify subscriber kalau memang ada biaya, jangan lupa ya, misalnya mereka klik ini untuk mendaftar, ya ternyata pendaftarannya daftar lomba, daftar apa gitu, ternyata ada biaya ya, jangan lupa harus disebut ya. Ada pertanyaan ya, harus dijawab, kemudian set expectation by telling your customer what they will get when they are. Jadi apa saja yang mereka bisa dapatkan kalau mereka subscribe gitu. Oke. Untuk mobile apps banyak sekali kita sudah lihat contoh ya, seperti Gojek, Grab ya, yang menyebut dirinya sebagai mega apps ya. Oke, siapapun sudah download Grab dan Gojek mungkin di handphonenya ya. Nah, contohnya nih beberapa yang lain ya, bisa dari AirAsia, dan Domino ya, apa saja nih bisa pakai Google Play maupun App Store ya. Ini sekarang semakin banyak digunakan, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Sangat-sangat dinamis dan masih terus berkembang pemanfaatannya. Oke, bisa kita teliti yang mau buat skripsi, penelitian-penelitian tentang mobile apps ini masih menarik ya, karena terus berkembang. Juga podcast ya. Oke. Kalau TikTok jangan. Kata ya, TikTok mungkin kalau untuk B2C masih oke. C2C apalagi ya masih oke, tapi kalau B2B tidak disarankan pakai TikTok. Oke. Baik, yang terakhir kali ini ya, proximity. Proximity itu tergantung dengan location-nya, maka disebut location based advertising. Jadi benar-benar karena lokasi mereka bisa lihat, makanya ini kan ketahuannya kalau kita punya mobile ya, dengan provider, kita bisa dilacak kita ada di mana. Nah, ini kita akan dimunculkan iklannya pada kita ya. Bisa untuk mengarahkan ke sebuah store misalnya ya, navigasi, bisa untuk promo juga, akses promo gitu ya. Dilakukan tentu untuk meningkatkan penjualan ya. Ini bisa dibaca aja ya beberapa manfaatnya. Oh, satu lagi, QR code. Nah, QR code-nya kan sekarang banyak ya. QR code yang pastilah digunakannya itu dengan mobile ya. Jadi misalnya nih contoh di sebuah mall gitu ya, kalau toko kita ada di lantai 6 gitu kan, bagaimana orang tahu ada toko kita gitu sedang ada launching atau lagi ada promo. Nah, ini si badut-badut ini dengan QR code-nya mereka berkeliling di atrium misalnya gitu ya, scan me to win, jadi diundi misalnya ya, scan me ada apa, kunjungi outlet kita di lantai mana, kayak gitu ya. Bisa juga untuk
pesan menu gitu ya, daripada antri atau apa, ini kita bisa, eee, pakai QR code. Sekarang kan karena pandemi juga nggak ada buku menu gitu ya, menu-menu kan semua diakses dengan QR code ya. Atau untuk loyalty program, kalau kita beli, kita bisa scan QR code di sini, masukkan poin ya. Nanti sekian poin dapat keuntungan apa gitu ya. Ini banyak sekali untuk pembayaran juga ya. Sangat berkembang teknologi dan pemanfaatannya yang sekali lagi menggunakan mobile. Ya. Oke, baik itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus gitu ya. Kalau di kalangan praktisi itu benar-benar setiap hari ada perubahan boleh dibilang ya teknologi dan pemanfaatannya. Kalau di akademis ya lihat eh, state of the art istilahnya ya, kebaruannya itu sampai di mana, penelitian-penelitian tentang digital marketing khususnya, maksudnya digital marketing communication gitu ya, um, apa namanya, seiring lah gitu ya antara akademis dengan praktisi. Oke, terima kasih. Gitu saja. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.